Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Olivia Francisca dengan NIM 123-2013. Pada video kali ini, saya akan memaparkan salah satu topik penting dalam tahap penyelesaian audit, yaitu review kewajiban, kontingensi, dan komitmen. Mari kita mulai. Untuk slide yang pertama, kita pahami dulu nih, apa itu kewajiban, kontingen, dan komitmen. Pada kontingensi adalah kewajiban potensial yang masih belum pasti terjadi, baik dari segi waktu maupun jumlahnya. Contohnya seperti tuntutan hukum, garansi produk, atau jaminan pinjaman untuk pihak ketiga. Sedangkan komitmen adalah janji kontraktual yang belum tercatat sebagai utang di neraca, tapi bisa mempengaruhi arus kas perusahaan di masa depan. Contohnya seperti kontrak sewa jangka panjang atau komitmen pembelian aset tetap. Nah, untuk pada slide yang ketiga, kita mempelajari mengapa auditor harus melakukan review terhadap kontingensi dan komitmen pada alasan utama. Pertama, risiko salah saji manajerial. Jika tidak diungkapkan pada laporan keuangan, bisa menyesatkan pengguna nih. Yang kedua, berdampak pada opini audit. Kesalahan pengungkapan biasa mengubah opini dari wajar tanpa pengecualian menjadi wajar dan pengecualian. Dan yang ketiga, perusahaan bisa menghadapi tuntutan hukum dari pengguna laporan keuangan. Yang keempat, standar akuntansi seperti PSAK dan IFRS mewajibkan pengungkapan provisi dan kontingensi. Nah, yang selanjutnya ini ada 4 prosedur audit yang umum dilakukan. Pertama, surat konfirmasi dari pengacara klien. Ini sangat penting karena pengacara mengetahui detail kasus hukum perusahaan. Yang kedua, membaca risalah rapat direksi dan komite audit, karena seringkali di dalam dibahas kasus hukum atau komitmen besar. Yang ketiga, wawancara dengan manajemen dan bagian hukum internal untuk menggali informasi yang mungkin tidak tertulis. Nah, yang keempat, menelaah korespondensi dengan regulator seperti OJK atau Dirjen Pajak, karena bisa saja ada sengketa perpajakan. Selanjutnya di sini ada studi kasus dari PT Merpati. Mari kita lihat contoh kasusnya ini. Nah, di PT Merpati ini menghadapi gugatan dari mantan karyawan atas PHK sepihak dengan nilai gugatan 1 miliar. Nah, manajemen memperkirakan kemungkinan kalah sebesar 7% atau dalam istilah audit disebut probable. Audit kemudian mengirim surat konfirmasi ke pengacara PT Merpati, dan pengacara membenarkan bahwa kemungkinan kalah besar karena probabilitasnya probable atau lebih dari 50%. Maka PT Merpati wajib membentuk provisi sebesar estimasi kerugian dan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, perbedaannya dengan probabilitas selama 30% atau responsible, maka cukup diungkapkan saja tanpa provisi. Nah, di sini kesimpulan dan pesan auditor, yaitu kesimpulannya, review kontingensi ini dan komitmen adalah bagian yang sangat krusial dalam penyelesaian audit. Auditor harus mengumpulkan bukti dari pengacara, manajemen, dan dokumen internal. Keputusan akhir tentang provisi atau pengungkapan sangat bergantung pada profesional judgment auditor. Pesan saya sebagai auditor, pesan saya sebagai mahasiswa untuk auditor, jangan pernah melewatkan informasi kontingensi, karena kerugian yang tidak diungkapkan bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Demikian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.